Radio Dirgantara 94 FM Radio Keluarga Anda. Ini tentu dengan harapan kabar yang baik di kesempatan siang hari ini. Tentu ada apa nih, sudah asik goyang-goyang, kita joget-joget, Gus Surya malah nongol nih, ada apa? Pasti kalau Gus Surya nongol siang-siang pasti ada yang istimewa tentu hari ini. Nah tentu Gus Surya menyapa sahabat Dirgantara tidak sendiri, ada tamu yang istimewa, sudah lama beliau tidak menyapa di udara. Hari ini beliau datang ke Dirgantara menyapa pendengar Dirgantara. Kira-kira siapa beliau? Nah, salah satu tamu yang sudah Gus Surya bocorkan tadi. Nah, satunya pun juga ini sudah tidak asing lagi, sering sekali warawiri di media sosial, di TV nasional juga. Nah, beliau penyanyi juga. Cowok nih. Ada cowok penyanyi, penyanyi. Kadang-kadang beliau ini sering mondar-mandir di media sosial maupun TV-TV nasional. Nah, yang pertama nih, yang tamu istimewanya Gus Surya kenalkan, ada Nyonya Putri Koster, Ketua Dekranasda Provinsi Bali. Swastiastu, Bunda. Swastiastu, Punapi sehat. becik, sehat. Sehat, ceria. Matahari pagi ini di Jemberana, senang sekali. Senang sekali. Ini Ibu hari ini menikmati matahari pagi di Jemberana. Berarti kemarin sudah Kemarin matahari tenggelam juga menikmati hari ini terbit. Matahari terbit. Iya, semalam kemarin Bunda Ibu sudah di Jemberana. Terima kasih Ibu hari ini sudah hadir di Sama-sama. Radio Dirgantara. Senang Ibu bisa menyapa kembali pendengar Radio Dirgantaranya. Mudah-mudahan ke depan lebih sering lagi, atau kita lomba karaoke lagi. Lomba karaoke lagi. Sudah lama katanya di pendengar Dirgantara tidak mendengarkan suara Bunda. Nah, narasumber yang kedua hadir di studio ada Bapak Agus Astape, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Swastiastu Pak Agus. Swastiastu Gus Surya, swastiastu sahabat Dirgantara dimanapun berada, dan selamat pagi juga Ibu Putri Koster yang berkenan hadir di Radio Dirgantara. Kita udah hampir 2,5 tahun ya tidak pernah kesini untuk. Sudah lama Pak. 2,5 tahun. 2,5 tahun ya, Iya, lama iya. sekali. Tapi Ibu tetap ingat tanggung jawab itu. Sebagai penerima lifetime achievement, Ibu punya tanggung jawab. Kalau sudah perintah Pak Ketua, Bu Koster, sosialisasi di radio ini. Siap Pak Ketua. Iya ya, itu kita terima kasih, makanya teman-teman TV radio harus bersyukur punya penerima anugerah penyiaran Bali, penghargaan seumur hidup Ibu Putri Koster. Jadi beliau memang multi talenta. Jadi selain sibuk dengan Ibu PKK, Dekranasda menyempatkan diri untuk menyapa para pendengar semua. Kita berterima kasih sama beliau. Kalau berbicara multi talenta bukan multi lagi, luar biasa. Ya. Luar biasa. Karena jejak digital beliau itu sangat luar biasa. Dan tentu hari ini Bunda hadir di Jemberana dalam rangka fashion show to roadshow Jemberana hari ini. Nah, sedikit tertarik untuk kita kupas, kita bahas terkait dengan fashion show, terkait dengan Dekranasda. Nah, Dekranasda mungkin sedikit bisa jelaskan fungsi Dekranasda dan perannya, dan apa yang melatar belakangi terkait dengan fashion show hari ini, dan apa dampak ke depannya. Begini Gus, jadi di periode pertama Bapak Koster dan Gus Gubernur, Ibu punya jabatan ex officio, jadi otomatis. Ketika suami jadi gubernur, Ibu adalah ketua tim penggerak PKK, ketua tim pembina Posyandu, dan ketua di Dekranasda Provinsi Bali. Jadi Ibu pelajari itu nol ilmunya tentang Dekranasda, tapi Ibu ambil yang garis besar saja. Sebenarnya secara keseluruhan Dewan Kerajinan Nasional itu tugasnya membantu pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan perekonomian bangsa. Luas sekali loh. Jadi Ibu pikir, wah, ilmu ekonominya apalagi ini bangsa nih. Tetapi ruang geraknya untuk meningkatkan roda perekonomian itu di jalur kerajinan, di UMKM. Nah, jadi Ibu lihat di Dewan. Jadi yang Ibu ambil adalah fungsi kontrol. Nah, untuk di Bali, Ibu bilang di Dekranasda Provinsi Bali tugasnya adalah mengawasi kualitas karya kerajinan, bersama-sama melestarikan, kemudian ikut bersama UMKM mendorong, menggerakkan
perekonomian UMKM, sehingga kita yakin para pengrajinnya itu bisa mencapai kesejahteraan. Di samping itu juga untuk meningkatkan jiwa entrepreneur, sumber daya dan kemampuan dari para UMKM. Tapi fungsi kontrol yang mendapatkan. Alam rupanya memberi kesempatan waktu itu COVID. Jadi fungsi kontrol yang ibu lakukan itu ibu buka wadah. Bergilir ibu ajak, walaupun itu harus protokol kesehatan ketat, itu bergilir ibu ajak para UMKM sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ibu inginkan, mereka masuk. Nah, di pameran IKM Bali Bangkitlah itu ibu mengawasi mereka. Itu selama periode pertama sampai berakhir masa jabatan itu kan buka terus. Sekarang juga begitu, dari tahun 2025 sampai 2030 nanti itu buka terus. Disitulah wadahnya. Sudah ribuan yang ibu ajak para IKM dan UMKM, sehingga sekarang sudah mengkristal dia yang ikuti arahan ibu itu ada sekitar 175 UMKM. 175. Dan itu sekarang tetap tampil untuk menjadi standar bagi kita dikarenakan pengarahan kepada UMKM sesuai dengan ketentuan kami supaya mereka naik kelas dalam urusan kapasitas dan kualitas kerja, kemampuan entrepreneur mereka. Lalu waktu berjalan di periode kedua ibu mengingat lagi pengalaman periode pertama. Ibu mengkhusus kerajinan, ibu menemukan permasalahan di sentra tenun-tenun kita. Sentra tenun. Permasalahan seperti apa itu, Bu? Jembrana sebenarnya salah satu sentra tenun. Jadi kita sudah mulai tidak memproduksi lagi tenun kita. Para pedagang lebih senang memesan tenun itu di luar. Ini dampaknya nanti banyak. Dampak ekonominya, dampak kelestariannya. Masuk ke periode kedua, ibu buka lagi. Sementara ibu sebagai dewan kan tidak bisa mengeksekusi, menyelesaikan permasalahan. Ibu serahkan permasalahan itu kepada stakeholdernya, yaitu misalnya Dinas Perindustrian Perdagangan, termasuk Kanwilkom, itu ya Kanwilkom yang ada di Bali. Jadi terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual. Jadi kalau tidak dilindungi, suatu saat bisa tenun-tenun kita tidak milik kita lagi, kan? Nah, setelah ibu pelajari, lalu di periode pertama, bagaimana ya untuk mengangkat ekosistemnya? Ibu ajaklah desainer. Pertama waktu nikah ada kesempatan ke Prancis, ketemu dengan manajemennya Dior. Itu di situ ibu melihat, ibu ajak 4 desainer. Ketika ibu ajak, perubahannya signifikan. Jadi rasa percaya dirinya, kreativitasnya, inovasinya berkembang banget. Dan ibu kemudian berkesimpulan di periode kedua, kalau kita mengangkat desainer, ekosistemnya akan terangkat. Seorang desainer memerlukan kain memerlukan tukang jahit, kemudian setelah jadi baju dia perlu model perlu koreografer perlu komposer. Jadi ekosistemnya akan terbangun. Makanya ibu di periode kedua lebih mengkhusus ketika ibu angkat satu desainer ekosistemnya ini, tapi ibu ingin supaya itu menampakkan hasilnya, dia harus berkelanjutan. Kemudian ada juga pengawalan secara hukumnya terhadap kain-kain tenun tradisional kita. Karena kalau kita berbicara kain tenun tradisional secara landscape mode kontemporernya nih, baik di nasional maupun di internasional, itu kalau kita melihat itu, jadi landscape-nya begitu, kita seperti melihat nih medan laga kreativitas ini, katanya. Jadi medan laga kreativitas dalam artian kain tenun tradisional kita, jadi wastra-wastra warisan leluhur kita itu berkembang, kemudian sudah berubah atau mewujud dari dia hanya menjadi pakaian-pakaian tradisional kita, pakaian-pakaian adat kita, sehingga dia bisa masuk, bahkan ibu ingin dia menjadi pemain kunci terhadap industri kreatif global. Nah itu yang ibu inginkan. Tetapi kan kita harus mulai dari level dari anak tangga pertama, proses dulu. Itu banyak hal, di samping dampak positifnya,
barangkali juga ada nanti dampak-dampak atau ekses-ekses negatifnya yang mesti kita minimalisir. Tetapi harus berani kita mencoba dulu, Gus. Harus Gitu. berani mencoba. Harus berani mencoba kita, Kentan. Tetapi dengan keyakinan bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar satu adalah tidak akan menurunkan kasta kain itu. Jadi secara hukumnya kita jaga, tidak akan menghilangkan itu, karena suatu saat dia akan jadi milik orang lain. Karena kalau kita tidak pertahankan hak kekayaan intelektual itu. Jadi jangan sembarang. Nah, disinilah Ibu melihat ketika kita melakukan sesuatu, hal-hal kedepannya harus kita pikirkan. Di samping memang seorang desainer perlu ekosistem. Ya, desainer ini mengerucut pada wastra. Itulah Ibu fokus sekarang ketika mengadakan fashion show itu. Temanya adalah wastra hitakara. Wastra hitakara. Jadi kain itu di samping memberikan dampak estetik, keindahan untuk memakainya, yang pemakainya dia akan memberikan dampak ekonomi. Gitu. Nah, ketika kita ingin mengangkat sekarang lagi kembali, tadinya kan mengangkat desainer nih di acara-acara fashion show, Kentan. Tapi harus dilakukan banyak kali, Gus. Kalau hanya fashion show sekali lalu kita tidur, nggak akan ada Jadi nggak ada dampaknya. Iya, Jadi harus itu terus secara kontinu. jadi resep bergeraknya itu continue dan konsisten. Continue kuncinya itu. Iya, continue, Dan konsisten konsisten. gitu. Jadi kita konsisten pada desain-desain yang mempergunakan bahan-bahan tenun tradisional. Gitu. Ya, jadi ketika kita ingin mengangkat kain-kain tradisional ke panggung mode, industri mode global itu. Nah, di sini kita tidak hanya membutuhkan hanya sekedar kerja estetika. Jadi bukan keindahan semata. Ini lebih pada kita tarik kembali bahwa disinilah dibutuhkan seperti apa ya? Seperti kepemimpinan kultural yang visioner. Nah, gitu. Jadi sehingga ketika orang visioner itu kan jauh pikirannya ke depan. Itu. Tetapi dia berakar pada adatnya. Nah, kepemimpinan ini kalau Ibu reka-reka itu seperti segitiga dia, segitiga satu jiwa tiga rupa dia. Jadi jiwanya itu Ibu pada wastranya. Jadi rupanya itu apa? Itu. Nah, ini urgensi rupanya itu adalah pada seni. Seni itu dia akan memberikan roh pada kain itu, estetikanya. Karena di dalam tenun endek yang anggun, kemudian geringsing yang mistis, itu di dalamnya itu Gus, ada ikat filosofi. Ada kenangan-kenangan masa lalu, romantisme kita, komunal kita. Kemudian ada spiritualisme. Itu yang ada di dalam kain kita. Ketika kita ingin mengangkat hal-hal seperti itu, ini memerlukan yang tiga rupa yang Ibu bilang itu. Seni dia akan memberikan rohnya, taksunya. Sehingga kain tidak hanya sekedar kain tradisional. Taksu ini, roh ini yang membedakan kain tenun tradisional kita dengan kain pabrikan. Kain-kain lainnya terutama. Industri kain-kain pabrikan yang dingin begitu kan biasa aja gitu, sebagus-bagusnya motifnya. Tapi bila kain itu diisi motif tetapi dilukis dia beda. Tetapi ditenun dia beda. Apalagi double ikat. Nah, seperti auranya berbeda Ibu ya. Betul. Nah, kemudian kalau seni kayaknya nggak cukup seni aja, Kentan. Dia hanya akan mengajak kita pada romantisme masa lalu, Kentan. Jadi, nah ini harus diikuti dengan apa? Kawinkan dia dengan rupa yang kedua itu bisnis. Dia harus bisa memberikan kesejahteraan pada pengrajin-pengrajin yang di desa-desa, penenun-penenunnya. Kemudian juga regenerasi demi kepentingan kelestarian. Itu. Jadi kalau kain tenun kita sudah hilang taksunya, hilang rohnya karena kelalaian kita, dia tidak lebih hanya barang dagangan biasa aja yang tidak mentaksu. Gitu. Nah, tentu dengan situasi kondisi hari ini kita gampang sekali menjumpai kain-kain seperti tadi Bunda
bahas ya tenun-tenun pabrikan. Nah kalau kita tidak mempertahankan ini, Betul. tentu ini hanya menjadi suatu memori Itulah saja. dia perlu rupa yang ketiga. Nah, Ibu kan bilang tadi rupanya ada 3 nih, ada seni, ada bisnis, politik. Nah tentu di sini hadirnya Dekranasda untuk membangkitkan Betul. semangat pengrajin tenun ini Iya. supaya tidak kemudian hari menjadi penonton dan ini hanya menjadi memori di kemudian hari. Niki politik niki penting sekarang. Politik kebudayaan. Budaya. Nggih. Jadi kain itu adalah diplomasi budaya dia. Gitu. Di mana politik kebudayaannya? Pemerintah hadir, jaga dia dengan aturan-aturan. Kan sudah ada undang-undang hak cipta. Hak cipta. Tetapi ibu lihat kan tidak ditegakkan sepenuhnya, sehingga ada pengkopian, pemindahan. Yang punya geringsing udah punya hige, indikasi geografis, lalu dibuat tenun ikat dan lain sebagainya. Duplikatnya Nggih. Nah, banyak. kalau hanya seni dan bisnis dikawinkan itu tanpa kekuatan kebijakan, kekuatan hukum, ini akan menjadi apa namanya? Sepertinya kita berjalan pada jalan tetapi dia buntu pada konsep-konsep di atas meja saja. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan akan hilang dia karena tidak ada perlindungan. Ya itu tidak ada pengayoman. Itu. Jadi kekuatan hukum yang penting. Nah itu diplomasi budaya. Jadi kalau ini tidak dijalankan, jadi kelestarian kain kita akan hilang, taksu kain kita akan hilang. Jadi dia akan menjadi hanya kain-kain biasa saja. Kain-kain biasa Itu saja. jadi kastanya juga turun gitu kan. Jadi kain Identitas pun juga hilang. iya kan begitu? kain meriah yang ya tanpa kekuatan. Tanpa kekuatan. Gitu. Jadi apa ya kemampuan untuk menjadi diplomasi budaya itu nggak ada. Itu identitas kita hilang. Identitas. Karena Makanya kalau sudah identitas kuat secara politik tadi dia sudah membawa identitas sendiri ya. ya gitu. Jadi itu yang dikuatkan Nggih. seperti itu disemangatkan. Makanya lagi. Titiang pikir kalau kita melihat kalau kita mengulik kepemimpinan macam apa yang dibutuhkan khususnya dalam wastra kini dan akan datang, yaitu 1 jiwa 3 rupa itu. 1 jiwa 3 rupa. Iya. Jadi jiwanya itu wastra kita tetap pada taksunya, tetap pada keluhuran dari yang diwariskan oleh para penglingsir kita. Lalu jiwa kain ini, taksunya ini, rohnya ini kuatkan lagi dengan 3 rupa ini. Jadi 1 jiwa 3 rupa. Seninya ada, bisnisnya masuk sehingga dia mendapatkan kesejahteraan, perlindungannya ada sehingga dia tetap lestari. Nah, lalu kalau ketiga ini sudah jalan di koridornya, lalu kita tinggal ini, silakan. Seperti ibu lewat Dekranasda sekarang, ibu bikin fashion show, di mana-mana ibu bikin fashion show. Kain akan terserap, penenun akan menenun kembali, penjahit akan menjahit dia. Itu para koreografer, model kita yang cantik-cantik. Jadi ekosistem itu terbangun dan ibu ingin di periode kedua ini ibu punya legacy yaitu mengangkat wastra lewat para desainer. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa Iya. peran Dekranasda terkait dengan kelestarian wastra tenun ini sendiri. Jadi sekarang niki ibu punya trilogi fashion show. Trilogi apa itu? Jadi ada tiga hal yang kami lakukan yang beririsan Ya. bersamaan dalam artian sama-sama fashion show, yaitu ada di Dekranasda Bali Fashion Day. Yaitu jadi itu diisi oleh para OPD di Pemprov Bali. Jadi mereka hadir setiap sebulan sekali. Jadi sekali tampil akan hadir 4 OPD dengan ratusan peragawan-peragawati ASN mereka. Kemudian mereka ibu persilahkan untuk memilih sehingga mereka tahu, paham mana kain yang memang asli ditenun di Bali dengan kualitasnya Bali, misalnya kain tenun ikat sisirnya 80, kemudian motif-motifnya yang benar-benar mencerminkan kemampuan mengukirnya masyarakat Bali gitu. Jadi sambil juga ibu mengangkat omset penjualan para pedagang yang ikut pameran. Biasanya sekali OPD itu Gus fashion show hari itu omsetnya 250 sampai 300 juta terangkat. Luar biasa. Nggih. Jadi Toh, sangat iya, kalaupun mereka beli baju tidak atau ada fashion show kan mereka beli baju. Ya kita adakan aja fashion show-nya. Mereka beli dulu baju, setelah itu mereka bisa pakai ke kantor.
Lalu yang kedua itu ada di Kranasda Bali Fashion Week. Oke. Dalam setahun ibu adakan sekali di akhir tahun. Fashion Week itu emang seminggu. Jadi hari pertama itu yang profesional sudah, yang selama ini sudah ibu bimbing. Lalu berikutnya organisasi-organisasi kemitraannya Pemprov gitu. Kemudian ada organisasi wanita yang ada di Bali. Kemudian ada para desainer pemula. Nanti ibu akan tambah juga dengan anak-anak. Jadi kita kadang-kadang luput ketika fashion show untuk menampilkan busana anak-anak yang dibawakan oleh anak-anak dengan gaya anak-anak mereka gitu. Wah, ini sangat luar biasa Ibu. Sangat luar biasa. Jadi ada satu lagi Gus, Nggih. yang sekarang ibu adakan di Jembrana, ini kali ketiga nih Ki. Itu yang namanya di Kranasda Bali Fashion Road Show itu. Jadi sekarang tuh Jembrana dengan semua fashion show-nya itu temanya adalah Wastra Hitakara. Jadi wastra itu dapat memberikan estetika, keindahan bagi pemakainya, tetapi juga berdampak ekonomi. Jadi roda perekonomian bisa meningkat. Jadi ada yang menenun, ada yang membuat bajunya, ada yang memakainya. Jadi dia akan bergulir. Ibu bilang pertahankan saja dulu pasar Bali, pasar Indonesia. Jangan ujuk-ujuk kita pikirkan ekspor. Orang luar belum tentu suka dengan tenun kita, tetapi kita adalah pemakai tenun kita sendiri. Jadi tenun itu dulu, pertahankan pasar Indonesia. Bahkan kita aja sering diserang oleh produk-produk luar ya, karena kita pangsa pasar yang ideal banget nih gitu. Nah, jadi ya ini jangan buru-buru kita bikin baju bangga-bangga dipakai orang luar, tetapi sudahkah baju yang kita desain, yang kita fashion show-kan itu diminati oleh masyarakat kita sendiri. Intan, seperti ibu Niki selalu, jadi selalu hadir dengan karya-karya desainer. Sekarang nih tebak Gus, tebak berhadiah nih, bajunya siapa ibu pakai desainernya? Body and Man? Salah. Kalau Body and Mind nih cirinya dia pakai bes bolong. Nah, lalu boleh tebak sekali lagi? Banyak desainer Ibu yang bagus-bagus di Bali, apalagi Ibu nih. Kalau Ibu apa aja dipakai sudah oke. Wah, ini memuji nih, ada maunya nih. Dan apalagi yang sukanya kalau atau yang semeton yang ada di sini. Ayo. Bisa yang tahu? Ada tahu desainer yang Kadir. Ada yang tahu. Kadir ada tahu niki bajunya siapa yang Ibu pakai nih? Desainernya siapa? Desainernya, ayo. Siapa Sekarang, yang tahu? Sekarang ikut fashion show. Nah, sekarang fashion show mikir dulu nanti dia jawabannya. Dia juga tinggalnya di Jembrana. Di Jembrana. Siapa? Yo. Punya Putri Mas bukan? Bukan. Putri Mas penenun kayaknya, belum ya? berdesain baju. Belum ya. desain ya. Niki memang desainer. Ayo. Jadi seperti ini Kak Gus, yang Ibu lakukan. Jadi tugasnya di Kranasda sebenarnya fungsi pengawasan. Tetapi begitu Ibu mengawasi, Ibu menemukan permasalahan, kalau yang bisa Ibu hadirkan, karena kita kerjasama selalu selama 5 tahun ini dengan Bank Pembangunan Daerah Bali, kemudian dengan Perumda, kemudian dengan balimall.id. Jadi tugas-tugas beliau itu adalah berikan ilmu sesuai dengan yang beliau miliki. Misalnya BPD itu akan mendatangkan pakar-pakar untuk penanaman modalnya, investasinya, atau mencari modalnya. Kemudian ilmu-ilmu tentang manajemennya. Nanti Bali Mall itu mengangkat kemampuan para IKM kita dengan menambah ilmu digitalnya gitu. Jadi Perumda, jadi diisi dia di situ. Ketika dia berpameran di Art Center itu pameran permanen. Sebenarnya tidak ada yang membuka pameran bertahun-tahun. Iya, itu. Jadi selama mereka di sana sambil memperkenalkan diri kepada buyer-buyer baru mereka juga dapatkan ilmu. Nah, hari ini fashion show-nya tuh Jembrana. Nah, di Bali ada 9 kabupaten kota, di mana saja ditahan dulu. Seperti apa respon masyarakat dan bagaimana perjalanan kemarin di Kranasda menggelar fashion show? Sebentar ditahan dulu. Nah, sahabat Dirgantara, perbincangan kita akan kupas habis. Nah, habis di Jembrana kira-kira di mana? Nah, seperti apa
desain-desain yang akan tampil nanti pada pukul 16. Nah, masyarakat Jemberana bisa juga hadir ke situ ya. Jadi ke gedung Insinyur Soekarno nanti bisa hadir datang melihat, siapa tahu jatuh cinta dengan salah satu desainnya. Nah, Anda bisa. Nanti ada 6 desainer. Nah, luar biasa. Tetap di 94 FM Dirgantara Bali, sebentar lagi Gus akan kembali untuk Anda. Masih dipancarluaskan dari kawasan Udayana 45 Negara, masih bareng Gus Surya dan masih bersama Ketua Dekranasda Provinsi Bali dan tentunya masih bersama Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Nah, kita masih berbincang-bincang terkait dengan kegiatan fashion show yang hadir di Kabupaten Jemberana. Tuh Jemberana. Nah, ada 9 kabupaten kota nanti, apakah bergilir atau seperti apa? Nah, terutama di Kabupaten Jemberana ini seperti apa? Berapa melibatkan desainer dan seperti apa kegiatan yang nanti sore ini? Masyarakat ini penasaran juga nih, Bu. Gitu seperti apa nih? Bagus lah, penasaran. Jadi kepoin nanti di Gedung Kesenian Insinyur Soekarno ya gitu. Jadi Niki sebenarnya Gus, Niki Ibu nggak nyangka juga punya trilogi yang ketiga itu yang namanya Dekranasda Bali Fashion Road to show, fashion show Road to Jemberana niki, Road to Kabupaten Kota gitu nih. Nah, itu awalnya Ibu setiap tahun punya program, minta program sama Bapak Gubernur mengajak desainer kita melihat dunia luar ke Durenegara. Nah, rencana tahun ini kita sudah diundang oleh provinsi yang ada di Rusia. Tapi begitu bulan April mau berangkat, jadi sebelumnya nih perang kan Amerika itu. Kemudian tempat kita transit rencananya Dubai itu kacau. Akhirnya Ibu tidak berani nanggung risiko karena Ibu ngajak anak-anak kan. Nanti kalau kita terjebak nanti nggak bisa balik lagi kan risiko. Akhirnya dengan segala permohonan maaf Ibu bilang karena kekacauan ini, jadi kami urung dulu. Semoga tahun depan bisa. Akhirnya kan ada anggaran nih kan, anggaran yang Ibu pakai untuk fashion show juga, tetapi tetap di Bali. Rupanya Tuhan belum mengizinkan, nak jangan dulu keluar, di rumah aja dulu genteng. Jadi Ibu ngikut aja, dapatlah dari anggaran yang ada, malah kita dapat ke 9 kabupaten kota. Jadi Badung pertama, kemudian kemarin Denpasar, sekarang di Jemberana. Jadi harapan Ibu ingin sedikit memberikan pengetahuan tentang gaya kami berfashion show dengan para desainer. Karena yang Ibu lihat selama ini menurut pengamatan Ibu tapi ya, ketika kita fashion show itu kebanyakan menampilkan pokoknya yang aneh di panggung aja. Mereka tidak memikirkan apakah setelah baju itu ditampilkan bisa dipakai, orang mau beli, mau memakainya. Kalau Ibu langsung fashion show itu kalau Ibu anggap hulu, nanti hilirnya adalah orang membeli dan memakainya. Di tengah-tengahnya akan ekosistemnya akan tumbuh dia dengan sendirinya. Jadi Ibu mengajak para desainer itu untuk di panggungnya dia oke tampilnya, tetapi baju itu juga ready to wear. Jadi orang siap untuk, bahkan Ibu selalu mengajak, nanti kalau Anda lihat yang bagus foto aja, sampaikan ke desainernya. Bahkan seperti Taksu Body and Mind, dari 10 baju yang ditampilkan itu bisa begitu ditampilkan 6 itu udah laku di tempat. Nah, seperti ini kan. Nah, untuk Jemberana kali ini Ibu hadir itu dengan 6 desainer. 3 desainer lokal kita yang ada di Jemberana dan 3 lagi yang sudah Ibu ajak bertahun-tahun di pameran IKM Bali Bangkit, yaitu ada Taksu, ada Body and Mind, ada Deluxe. Kalau yang 3 lagi itu kesempatan untuk yang di daerah, tapi yang di kabupaten kota, tapi tetap Ibu kurasi. Nah, dari 6 itu kan akan hadir 60 baju. Jadi satu desainer itu menampilkan 10 bajunya, tetapi Ibu juga mengatur mereka bagaimana seorang desainer dengan memakai 1 atau 2 jenis kain dengan tone yang dia sukai itu menghasilkan 10 desain baju
Nah gitu. Jadi nggak jomplang gitu kan. Misalnya yang ini pakai chiffon, yang ini pakai wool, yang ini pakai tenun, enggak. Jadi dengan satu tenun tradisional diaplikasikan dengan kain pabrik itu, kemudian mereka bisa bikin desain. Itulah gayanya di Karanasda Provinsi Bali. Nah kalau yang di daerah Titiang silahkan, mungkin Jembrana punya kain-kain tenun endek dengan ciri motifnya, silahkan dipakai di situ. Ya, jadi dari 10 masing-masing 10 jadi 60 baju itu kami hadirkan 30 model. 30 model. Nah, jadi kami yang menentukan juga bahwa 30 model itu dari 10 baju 3 desain untuk cowok dan 3 desain 7 untuk cewek. Jadi tapi ada yang unisex juga. Kadang-kadang ibu suka baju-baju yang maskulin. Jadi itu bisa cowok juga make, bisa cewek juga make. Nah, jadi ibu hadirkan anak-anak itu. Model-model yang tergabung di beberapa agensi. Tetap kami kurasi juga. Ada IO yang menentukan itu. Ada beberapa tempat misalnya, Bu kami di Denpasar punya jaket bagus. Oke, silahkan. Tetapi match nggak dia dengan model? Kalau misalnya enggak, mohon maaf. Kemudian dari baju-baju yang yang desain modern, kami tampilkan juga A3 Turah Mayun. Itu menghadirkan pakaian pengantin tradisional dari 3 kabupaten. Kenapa ibu ambil 3? Karena untuk payas kepalanya itu, jadi yang putrinya nikah hanya 3 yang jauh berbeda. Jadi payas Agung Denpasar, kemudian payas Ningrat Buleleng, dan payas Gede Karangasem. Turah Mayun mencoba juga menampilkan niki payas kalau yang Jembrana ya. Itu tapi yang bilang, Turah bisa nggak kita menatanya supaya dandanan bunganya itu tidak seperti Denpasar. Kalau Karangasem, Buleleng itu jauh beda. Tidak apa-apa, karena memang sesungguhnya barangkali di daerah-daerah tertentu mereka tidak terlalu memikirkan payas agung, apalagi untuk pengantin. Yang paling terkenal kan payas agung Denpasar, dulu Badung, payas agung Badung. Payas agung Badung, tetapi aktivitas payas memayasin nikah wentennya di Denpasar sesungguhnya. Hanya gelung belakangnya yang membedakan antara, kalau dulu Badung dan Menui begitu orang bilang. Sekarang Denpasar dan Badung. Jadi trendsetternya. Iya, untuk payas pengantin nikah. Jadi kedepannya Titiang juga ingin di Karanasda untuk menggandeng salon-salon payas pengantin tradisional dengan Pak Dr. Turah Mayunnya. Jika nanti suatu saat kita akan bisa punya perarem atau awik-awik dan menetapkan payas agung semua kabupaten kota. Tetapi tentunya dengan ciri yang jauh berbeda. Kalau masing-masing mirip, cobalah ini. Kan namanya tidak ada sesuatu yang yang tradisi itu sebelumnya itu kan adalah inovasi-inovasi. Tetapi terus-terus kita lakukan, dia akan mentradisikan. Tidak apa-apa kalau belum punya. Kita hanya misalnya kalau Gianyar bunganya tetap hanya ditambahin sandar dikit deh, tetap aja dia kayak payas agung Badung atau Denpasar. Yang bilang, ayo coba bekerja keras niki. Mungkin perlu di FGD kan niki, mempertemukan para pakar-pakar payas Bali tradisionalnya, kemudian salon-salon dan lain sebagainya, untuk bisa menemukan 9 payas pengantin yang jauh berbeda. Ada yang memiliki ciri khas tersendiri. Ya, nanti setelah ada dia bedanya, baru kita akan masuk ke wilayah adat supaya dibuatkan perarem. Jadi peraremnya ketika pengantinnya itu adalah kita kan masih kursa nih ya. Ketika pengantinnya itu adalah pengantin Jembrana, mereka ketika upacara adatnya pakailah yang itu. Identitasnya itu. Betul. Nanti kalau masalah bikin foto dan lain sebagainya yang mana dia suka silahkan. Tetapi ketika upacara adatnya, misalnya Mekalang-kalan, Jaya-jaya katanya, nah nikah dipakai itu ke depannya. Semoga 2029 lah. Ini perlu digodok dulu sehingga nanti akan coba bayangkan nih kan. Payas pengantin Buleleng. Awalnya ketika masih acak-acakan orang malas make, tapi begitu ditata dengan rapi, cantik kelihatan gitu. Makanya perlu ditata. Jadi lebih banyak peminatnya setelah ditata. Nah, malam niki, sore niki akan tampil 3. Artinya
Pak Turamayunnya sih bilangnya mau menampilkan Jembrana, tapi yang lihat hanya membedakan bunganya sama tinggi, hanya membedakan di sininya saja, Gentan. Itu yang bilang cobalah nanti dibikinin yang seperti apa gitu. Kayaknya seru juga nih Ibu. Iya. Ada 3 payas pengantin yang tampil nanti. Selain ada 60 model desain yang sudah siap. Wah, ini luar biasa juga nih. Jadi Dan yang khas kami juga dari Dekranasda Provinsi, Gus, Nika musiknya live. Kami gandeng Gus Teja. Oke, wah, tambah klasik nih Bu. Iya, keren. Jadi masyarakat Jembrana nih, ayo nih datang nih seperti Iya, apa? kalau nggak datang rugi. Ada pameran juga, pameran karya-karya kerajinan itu, dan Nah, kulinernya luar biasa. juga ada. Jadi supaya lebih menunjang aktivitas, nah tentu harus juga menggunakan busana-busana yang lebih finishable dan fashionnya lebih. Iya, yang masyarakat Jembrana harus fashionable nih. Iya, jadi yuk pakai kain-kain Jembrana. Jadi jangan dijadikan kain tenun itu yang desain-desainnya yang konvensional, orang bilang seperti desain ASN. Buatlah yang beda. Nah, jadi kalau mau lihat yang beda datang nanti. Ada Betul. pameran. Nah, ini ada berbagai 60 loh ya. 60 saya tidak kebayang nih 60 bagaimana rupanya, bagaimana bentuknya, desainnya seperti apa. Iya. Siapa tahu Pokoknya nanti Pak Ketua ada yang cocok tuh salah minat satu. untuk Model ibu. video klip ya. Pasti banyak. Nah, ini salah satu juga apalagi di Jembrana ini banyak. Nah, ini salah satu dicetus oleh Pak Ketua bisa digunakan untuk menjadi video klip, model video klip. Nah, secara langsung bisa dipromokan di situ ya. Jaket-jaket tenunan Jembrana yang bilang kalau tenun gel-gel, tenun kelungkung, kalau itu dipotong untuk dijadiin baju sayang, karena motifnya sudah ada makna filosofi tertentu ya, ada nama-namanya. Mekepung itu kalau dipotong kan nggak bisa mekepung Iya. jadinya, Bu. Karena dia sudah tergambar begitu ya. Betul. Nah, jadi kalau songket nih, tapi kalau songket Jembrana itu bisa dipotong karena dia memakai alat yang lebih gede ya, jadi dia lembaran begitu. Jadi dari sisi kiri ke sisi kanan motifnya sama, dimanapun potong kita udah tahu motifnya. Tapi kalau gel-gel beda dia. Nggak bisa sembarang dipotong begitu Betul. saja. Lagian Ika kan banyak pakai benang emas, tapi untuk baju kayaknya terlalu ringkih, dia kan tidak bisa hari-hari. Tetapi kalau tenun-tenun Jembrana kayak Putri Mas itu kan banyak sekali dengan benang-benang yang polos, benang katun kan, itu untuk dipakai jaket atau yang untuk koktail misalnya, gaun-gaun itu bagus banget gitu. Makanya Jembrana yuk gitu. Perjalanan tentu sudah periode kedua nih, Bu. Nggih. Nah, bagaimana respon dari masyarakat dan apa perkembangan yang sudah dialami Nggih. dari sisi Jadi kegiatan? ibu merasa ibu merasa terengah-engah, Intan nggih. Karena sesuatu niki yang sudah plek dalam mindsetnya masyarakat yang sudah berpuluh-puluh tahun begitu, kemudian untuk kita keluar dari itu, Intan nggih, yang kita ingin out of the box misalnya, kita agak susah, Intan. Akhirnya ya ibu seperti tugas pokoknya ibu laksanakan sebagai pribadi ya, ibu harus tampil juga gitu, mengendorse juga kan. Jadi di mana-mana ibu tampil dengan kain tenun. Bagi ibu nih tiada hari tanpa busana dengan tenun tradisional gitu. Tetapi ada lumayan nih kita yang lihat bagaimana kemudian orang sudah mulai, wah saya harus punya koleksi body and mind. Orang sudah mulai, saya harus punya taksu. Taksu lagian kalau lagi keluar itu ibu-ibu muslimah kita, karena bajunya taksu selalu besar dan tertutup. Nah, katanya jadi tinggal isi hijab saja. Jadi ibu-ibu yang dari Jakarta itu, karena sering juga sekarang taksu ikut-ikut pameran secara mandiri gitu. Jadi ibu senang melihat kemajuan teman-teman seperti itu. Jadi modelnya juga ternyata model kita tidak hanya kita yang memakai di sini, mereka juga sudah lintas pulau, sering ke Jakarta bahkan ke luar negeri. Itu ketika ibu ajak misalnya, ibu Ampura nggak bisa ikut, saya lagi ikut ke Spanyol misalnya gitu. Itu keren.
Makanya harus pemerintah beri wadah. Kalau ada dana support, enten, tapi tetap awasi, enten, supaya dia tetap berada di koridor. Seperti Ibu bilang tadi itu, antara seni, bisnis dan politiknya. Politiknya itu politik kebudayaan, itu melindungi. Bisnisnya meningkatkan, mempercepat roda perekonomian, memutar dia. Nah, seninya itulah tepat taksunya, sehingga kain kita tetap punya kekuatannya sendiri, taksunya sendiri. Ya tidak sama dengan kain pabrikan yang dingin begitu. Jadi dia punya roh, dia punya taksu. Makanya Ibu berpikir ketika kita memakai, coba bayangkan, helai demi helai benang itu ditenun oleh para penenun kita dengan sepenuh jiwa. Apa yang mereka pikirkan pada saat menenun? Makanya Titiang bilang sering kepada penenun di Sembiran, kalau lagi happy menenunlah. Lalu coba bakar dupa sambil kita menyanyi, sambil menenun. Itu memberi kehidupan pada kain itu. Benda mati yang dihidupkan oleh jiwa-jiwa manusia yang menenunnya. Sangat luar biasa. Ya. Nah, tentu Bu, harapan ke depan terkait dengan kelangsungan seperti tadi di awal Ibu sampaikan bahwa ada desainer. Tidak hanya desainer membutuhkan bahan. Iya. Nah, di mana di Kabupaten Jemberana ada senternya tenun. Harapan Ibu terkait dengan situasi kondisi sekarang ini banyak berjamur kain-kain yang terbuat dari mesin-mesin seperti itu. Nah, itu harapan Ibu ke depan seperti apa nih untuk tenun tradisional? Karena waktu proses pembentukan sentra tenunnya Nika, Ibu mendengar gitu. Jadi pejabatnya yang punya idealisme untuk membangun itu, ya sekarang bangkitkan lagi. Gedungnya sudah ada, jadikan dia sentra tenun. Artinya apa? Sekarang Niki, misalnya kan jadikan dia semacam apa namanya, ada perumda ya, ada perusahaan yang dimiliki oleh kabupaten, uruslah di situ, jadi seraplah kain-kain tenun yang ditenun oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak sibuk dia mencari pasarnya, Kintan. Jadi anggap dia seperti koperasi yang mengelola. Bahkan kalau sentra tenunnya menurut Ibu begini, Jemberana itu demi Jemberana kita bisa. Lalu hubungkan diri dengan pemilik-pemilik benang yang ada di luar. Jadi sentra tenun menyediakan benang untuk para penenunnya di Jemberana. Tetapi kemudian para penenunnya dengan kualitas-kualitas tertentu dan harga tertentu jualah di situ. Baru bisa namanya sentra tenun. Jadi jangan kita yang menenun di sentra tenun gitu. Kita berarti mengambil pekerjaan masyarakat. Masyarakat biarkan menenun seperti tata kelola arak. Jadi masyarakat biarkan bikin arak. Tapi arak kan masih negatif investasi Niki. Jadi tidak boleh dibikin araknya lalu dijual, tangkap polisi kita. Tapi begitu dibikin langsung ke koperasi. Nah, ini anggap sentra tenun itu seperti itu. Jadi manajemennya seperti manajemen koperasi. Berapa ada penenun di sini? Itu dengan dimodalin dari BPD, BNI dan lain sebagainya, beli itu. Enten. Kemudian sentra tenun, malah dana sentra tenun Niki gitu loh. Kalau enggak ya kita jualan biasa aja gitu kan, nggak sentra, pusat dia gitu kan. Pusat di situ ya. Pusat tenun bukan menenun, tetapi pusat penjualan kain-kain tenun Jemberana. Jadi kalau kita membeli di situ udah jamin kualitasnya, sudah jamin tidak terlalu mahal, Bintan. Karena pedagang bisa beli dengan sentra tenun membeli di pedagang dengan penenun dengan harga standar, naik sedikit saja, Intan. Tetapi modalin benang berikan mereka. Kadang-kadang gitu yang punya authorized untuk penyedia benang itu ketika ditahu tenun itu ini benang bisa hilang atau benang naik harga dia, jaga karena di sini sentranya. Nanti kalau di sini sampai hilang itu untuk membangkitkan kembali susah. Yang Ibu lihat yang sentra-sentra tenun Nika, mulai dari Kelungkung, kemudian Karangasem, Buleleng, Jemberana. Itu. Kalau yang lain nggak punya. Kalaupun ada menenun di situ, mungkin karena hobi aja. Jadi tidak menjadi fokusnya di situ. Tidak. Iya. Kayak Denpasar, Badung, Tabanan, Gianyar, Nika, Bangli, mereka ininya lebih banyak bertani, melaut yang kan. Tetapi kalau yang pesisir itu ada di wilayah pesisir itu termasuk Kelungkung, Jemberana punya
ciri malah Ciri khas gitu. tersendiri ya terkait dengan tenun gitu. Nggih, pertahankan itu. Tetapi bagaimana juga tenun ini dengan kekuatan tiga rupa itu, kekuatan bisnisnya mensejahterakan nikah. Sangat luar biasa peran Dekranasda tentunya. Jadi Mikirin aja sih, tapi belum bisa actionnya secara menyeluruh. artinya sudah membangun ekosistemnya. Ini sangat luar biasa sekali. Ini tentu kerja bersama-sama, terutama di Kabupaten Jemberana. Kita sudah punya warisan tenun Jemberana yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain. Bahkan nah, ini supportnya luar biasa. Pemerintah hadir melalui Dekranasda untuk mendorong bagaimana produk-produk ini bisa lebih dikenal lagi. Nah seperti itu. Terima kasih. Nggak terasa 1 jam perbincangan kita, Ibu. Tapi tadi ada Gus, kan Ibu nanya nih, ini Oh, ini nah, bajunya desain jadi- dari Kadir, ada yang bisa jawab? Nah, yuk, yang tadi ini pertanyaan dari Bunda tadi, siapa yang bisa langsung telepon? Bisa langsung telepon. Nggih. Baju biru Bu, baju biru. Ah, Ya, kira-kira yang baju biru, telepon. telepon ke WA Dirgantara. WA-nya Dirgantara, langsung telepon, langsung suaranya halo, dan busana yang Ibu Ini Dekranasda. dari desainer siapa? Nah, Yang ayo. juga sore ini akan tampil. Nah, oke, sudah ada penelpon masuk. Selamat siang Selamat siang Ibu, Dengan Ibu Sira. bersama Ibu Diskra Naskra. Dekranasda. Nggih, Titiang Ketua Dekranasda Provinsi Bali. Ibu Sira niki. Maaf Ibu yang Linda Pratiwi. Nah, Bu Linda ya. Ya. Nggih. Nggih, Bu, tadi pertanyaannya niki baju yang Titiang pakai niki karya dari desainer siapa yang akan tampil niki sore niki di Gedung Kesenian Insinyur Soekarno? Taksu. Yakin? Taksu. Yakin, Taksu. Taksu. Ibu Ning, Taksu. Jujur sekali ya. Ibu jujur. Kan maksudnya berarti Ibu tahu bajunya niki. Iya, karya mungkin Taksu. perancang busana ya Bu ya. Perancang baju busana Bu ya. Desainernya ya. Nggih. Oh, maksudnya ketika Tiang bilang Uning itu maksudnya tidak kenal sama Adia. Nika. Nih, brandnya namanya Taksu. Kentan. Jadi desainernya Adi, namanya Adi, lengkapnya Adi siapa? Nggih. Bu Nabi patut nih desainernya. Patut. Jadi kasih hadiah Ibu 500.000 rupiah. Weh. Tungkar. Terima kasih. Selamat Mbak Winda. Winda apa Linda ya? Winda. Winda. Ah, nggih. Ya. Dari Perancak siang Bu. Oh, salam Kenten. Salam pindang Prancis. Pindah Sumsel Bu. Salam pindang Prancis. Nggih. Oke, terima kasih Bu Winda sudah Oke, berpartisipasi dan sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Ketua Dekranasda Provinsi Bali. Oke. Baju yang digunakan oleh Ibu hari ini yaitu desain dari Taksu. Terima kasih Ibu, tak terasa sudah 1 jam. 1 jam ya? Enggak 1 terasa. jam. Mungkin pesan-pesan lagi Ibu. Nih masyarakat sudah lama Ibu tidak pernah ke negara. Sebenarnya sering kemarin bikin pasar rakyat, kemudian betul. dengan posyandu, dengan PKK. Tetapi karena waktunya sangat terbatas, jadi nggak sempat ke Dirgantara gitu. Nanti memang khusus, ya bikin dong kegiatan Dirgantara kan Ibu. Nah, bisa ini support apa. anggota-anggota Kadir nanti kita tantang Ibu. Ya, Nah, betul. untuk buat Iya. acara. Nggih, sekali lagi terima kasih Ibu. Nggih, sama-sama, Sudah hadir Gus. sangat Nggih. luar biasa sekali hari ini mengobati kangen pendengar Dirgantara sudah lama tidak bersua di Iya, radio. iya, iya. Baru kemarin Ibu juga hadir di Jemberana dalam rangka PKK berbagi, kemudian sangat luar biasa. 9 kabupaten kota hadir di Jemberana untuk membantu masyarakat yang memang kurang mampu. Untuk Pak Ketua, ada yang ingin disampaikan? Terima kasih Pak Ketua sudah hadir juga di negara hari ini, dan sahabat Dirgantara, semoga apa yang tadi kita perbincangkan ada maknanya dan tentu filosofinya sangat luar biasa bagaimana kita sebagai masyarakat untuk mendukung UMKM kita melalui perajin-perajin tenun. Nah, di mana pengrajin tenun atau tenun Jemberana ini menjadi ciri khas Kabupaten Jemberana yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain. Nah, mari kita dukung melalui program ataupun acara fashion show. Kita hadir di situ pukul 16 Ibu. Hadir di Gedung Insinyur Soekarno, Betul. menampilkan ada 60
model desain yang hadir di sana, nanti ada pameran juga. Siapa tahu cocok nanti bisa digunakan untuk menjadi apa Pak Ketua tadi? Model video klip ya. Pemain sinetron. Pemain sinetron. Oke, terima kasih dan pastinya sahabat Dirgantara jangan kemana-mana, tetap di Sumapar FM Dirgantara Bali. Tentu program hadir akan menemani aktivitas sampai di malam hari. Saya Gus Surya pamit undur diri dan saya akhiri untuk Parma Santi. Om Santi, 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 Om. Radio Dirgantara 94 FM Radio Keluarga Anda.